Buat main game Free Fire, layarnya kerasa banget delaynya dengan settingan rata kanan. Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini, sekarang waktunya kita bikin video gaming test di ponsel Itel S23 Plus. Ini tentunya yang pertama-tama kita lepas terlebih dahulu buat case-nya. Dan di video kali ini nanti tentunya kita akan memperlihatkan buat FPS secara real time. Kemudian kita cek buat suhunya dan juga penurunan dari baterai yang dimiliki oleh Itel S23 Plus. Sebelumnya juga kita perlihatkan buat koneksinya, kita pakai konektivitas WiFi, NFC kita matiin, Bluetooth juga mati, map juga mati. Selanjutnya buat kecerahannya ini bisa kalian lihat ya, cuman separuh, di bagian tengah-tengahnya gambar matahari atau bulan, itu intinya setengah, ya bukan setengah full sih, intinya segini lah ya, segini ya. Dan ini mari kita lihat sama-sama penggunaan baterai. Di sini baru beberapa detik, baru 1 menit lebih 35 menit. Dan ini sekarang waktunya kita aktifin buat stopwatch-nya. Ya, stopwatch udah mulai. Langsung aja ya kita aktifin buat FPS real time-nya. Sebelum kita mulai, kita perlihatkan lagi buat spesifikasi dari performa yang dimiliki oleh ponsel Itel S23 Plus. Ini buat performanya pakai SoC dari Uni SoC T616. Kemudian di sini memori RAM-nya ada di 8+8 GB, internalnya di 256 GB. Kemudian buat AnTuTu score-nya kita perlihatkan lagi ke kalian semua. Buat AnTuTu score-nya ada di 255 ribuan poin. Ini buat performa dari CPU yang dimiliki oleh ponsel Itel S23 Plus. Oke, langsung aja kita mulai buat game yang pertama. Di sini udah kita siapin, ada game Mobile Legends, PUBG Mobile, CODM, kemudian Free Fire Max. Kita main di game Mobile Legends terlebih dahulu. Dan sebelum kita mulai, kita perlihatkan lagi buat settingan yang dapetin oleh ponsel dari Itel S23 Plus. Kita perlihatkan ke kalian semua, ini buat settingannya kita dapat di refresh rate tinggi, kemudian grafisnya juga ada di tinggi atau 60 fps. Langsung aja kita mainnya di sini, main rank. Oke, match pertama ini aman banget ya, suhunya ke kontrol, nggak kerasa panas, cuman sedikit hangat aja, sedikit banget hangatnya. Dan buat FPS-nya ini naik turun antara 45 fps ya. Nanti setelah kita selesai main game, kita bakalan liatin buat FPS real time dari ponsel nih, Itel S23 Plus. Kita coba main pakai Johnson ini ya. Nah, oke, aman. Buat nyetir anti oleng. Tapi ya kita lihat aja nanti gimana seterusnya setelah suhunya mulai hangat, atau lebih tepatnya setelah 2 kali match. Waduh, udah selesai ya. Ini langsung kita keluarin. Kita perlihatkan buat baterai yang tersisa ini masih ada berapa nih? Ya, baterainya di sini tersisa di 98% setelah kita pakai selama 22 menit. Dan ini langsung kita cek buat suhunya. Suhu layar nyampe 40. Ya, 40 doang, nggak nyampe mendekati 41. Suhu backdoornya ini kerasanya sih adem banget ya. Buset, mantep. Suhunya super adem, cuman mendekati di 39, mendekati 39 ya. Mantep banget nih buat suhunya, super stabil ternyata. Dan sekarang ini langsung aja kita lihat buat FPS real time-nya. Kita lihat sama-sama. Ini main gamenya selama 13 menit. Dan ini beberapa kali ngalamin frame drop tentunya ketika sedang war. Dan frame dropnya ini bisa nyampe 30 fps. Sedangkan buat FPS rata-rata nyampe 57 fps. Gimana menurut kalian? Oke, buat game selanjutnya kita masih di game Mobile Legends. Kita mainnya kurang lebih ya di setengah jaman lah tiap game. Jadi ini buat match yang kedua. Kita lanjut. Settingannya tentu masih sama, masih di mode rank. Nih ya, buat main pakai Johnson lancar banget, nggak nge-lag. Ya meskipun sesekali ngerasa nge-lag, tapi ini kerasa lancar banget. Jadi buat performanya masih kerasa lancar di ponsel Itel S23 Plus dibanding ponsel yang pakai chipset dari MediaTek Helio G88. Ini udah koit ya si Joni. Kita cek buat suhunya. Suhu layar mendekati 43 ya, 43 buat layarnya. Sedangkan buat backdoornya kita cek, backdoornya di 40 derajat, nggak nyampe 41 ataupun mendekati 41 ya, cuman 40 derajat doang. Jadi buat suhunya ini aman banget sih. Oke, ini matchnya udah selesai. Kita cek buat suhunya. Yang pertama, suhu layar meningkat tadi ya, meningkat nyampe mendekati 43 tadi tuh. Bentar kita cari ya, mendekati 43 ini ya, 42,8.
Sedangkan buat backdoornya ini adem banget dan beneran ternyata masih mendekati ini ya, mendekati 40 derajat tapi gak nyampe 40 kok. Keren nih buat suhunya. Dan sekarang ini mari kita lihat sama-sama buat kapasitas baterai yang tersisa. Ini baterainya tersisa di 92%. Mantap banget. Dan sekarang ini kita cek buat FPS real time-nya. Ini main gamenya kurang lebih selama 20 menit ya. Nah, ini bisa dilihat sama-sama, sempat ngalamin frame drop. Dan ini frame dropnya sedikit lebih bagus lah. Maksudnya nggak terlalu parah kayak yang pertama. Ada di 40 FPS dropnya. Dan FPS rata-rata dapat di 55. Keren. Langsung aja kita lanjut buat match yang kedua, yaitu game PUBG Mobile. Yang pertama kita perlihatkan terlebih dahulu buat settingan grafis yang kita dapetin buat game PUBG Mobile. Ini kita perlihatkan ya, buat settingan grafisnya dapat di Smooth Ultra atau lebih tepatnya Smooth 30 fps. Dan buat giroskopnya ini kita aktifin juga, giroskopnya pakai giroskop hardware sih waktu kita cek. Nah, ini kita perlihatkan lagi buat giroskopnya. Bisa dilihat ya, ini giroskopnya pakai giroskop hardware. Langsung aja kita perlihatkan nanti buat gironya kayak gimana buat responsifnya. Mantap ya, buat gironya masih tergolong bagus banget nih buat di harga 1,9 jutaan. 1,9 juta gironya udah cukup responsif kayak gini. Ini kalau kita perhatiin di bagian FPS real time ini sih tak di itu ya 25 fps. Ini buat main game PUBG Mobile cukup bagus sih sebenarnya buat gironya ya kan. Buat gironya cukup bagus, cuman kayak jitter gitu aja, kayak kurang stabil, kayak lompat-lompat dikit gitu. Dan FPS-nya juga kurang mulus karena stuck di 25 fps doang, nggak bisa nyampe 30 fps. Nanti kita perlihatkan buat FPS real time-nya setelah berakhir main gamenya. Kenceng juga sih buat audionya, buat speakernya ini cukup kenceng, cuman ya gitu, suaranya triple doang, nggak kerasa bassnya. Tambah lagi ini cuman pakai mono speaker, jadi cukup bingung ini mau dengerin musuhnya tuh dari sisi kiri atau dari kanan nih, kurang cukup membantu, nggak bisa membantu lah intinya. Ini bisa dilihat sama-sama ya, buat gironya lumayan cukup responsif buat ponsel di harga 1,9 jutaan. Cuman yang disayangkan ya masih pakai mono speaker aja. Kemudian buat FPS-nya stuck di 25 fps doang. Tapi buat harga sini nggak ada lawannya sih ponsel ini. Oke, buat matchnya yang pertama udah selesai. Ya bukan yang pertama, emang nyobanya sekali aja ya, mempersingkat waktu. Ini buat suhu layarnya buat main game PUBG Mobile paling tinggi di 42 derajat. Dan buat backdoornya kita lihat sama-sama, ini mentok di 40 doang. 40 nggak mendekati 41 kok. Aman banget jadi buat suhu di ponsel Itel S23 Plus. Mantep ya. Sekarang kita lihat buat kapasitas baterai yang tersisa di ponsel Itel S23 Plus. Ini baterainya yang tersisa masih ada di 89% setelah kita pakai dengan durasi kurang lebih di 1 jam lebih 10 menit. Dan mari kita lihat sama-sama buat FPS real time selama main game PUBG Mobile. Ini ya, bisa dilihat FPS-nya beneran stuck di 24 atau 25 FPS. Ini yang terakhir ada penurunan atau grafiknya drop banget, ini karena buat matchnya udah selesai. Jadi PUBG Mobile dengan settingan 30 fps stuck di 25 fps doang. Dan sekarang ini buat match yang ketiga atau game yang ketiga kita main game Free Fire Max. Kita lihat buat settingannya. Oke, ini kita udah ada di lobby game Free Fire Max dan kita perlihatkan terlebih dahulu buat settingan yang kita dapetin. Jadi ini kita setting rata kanan. Buat FPS-nya kita dapat high atau 60 fps. Kemudian grafisnya kita bikin grafik maksimal. Kita tadi main dengan settingan refresh rate tinggi atau FPS tinggi. Nah, FPS tinggi kalau di game Free Fire Max itu FPS-nya 30 atau 60 sih sebenarnya. Harusnya sih 60 ya. Tapi ini kalau kita lihat dari tadi FPS-nya tuh cuman stuck di 30 kurang lebihnya. Ya kalau salah sorry aja karena saya sendiri bukan player Free Fire. Ini yang penting kita perlihatkan aja buat gameplaynya ya. Kayak gini lah, kalau salah harap dimaklum, jangan lupa dikoreksi juga. Buat main game Free Fire layarnya kerasa banget delaynya dengan settingan rata kanan. Tapi buat main game PUBG Mobile dengan settingan yang udah kita tampilin dan juga game Mobile Legends, ini ponsel sih menurut saya masih worth it aja, melihat harganya cuma di 1,9 buat verselnya. Kalau sekarang ini kayaknya sih udah naik di 22 atau 21 ya kalau nggak salah itu di Shopee. Ya, layarnya delay buat main game Free Fire. Kalau Free Fire Basic saya belum nyoba karena kita downloadnya kan langsung di Free Fire Max. Nah oke, buat matchnya udah selesai.
Kita cek suhunya terlebih dahulu. Ini beneran adem banget buat suhunya. Ya, suhunya cuman di 43 dan bagian backdoornya ini di 40 derajat mendekati 41. Dan sekarang ini kita perlihatkan buat FPS-nya. Menurut saya sih FPS-nya parah ya nanti ya. Ini main di 6 menit. Ya, FPS-nya parah banget, naik turun kayak gini. Bisa dilihat FPS-nya kayak gini. Dan juga tadi kita sempet sering banget ngalamin yang namanya delay touch. Dan sekarang ini buat game yang terakhir atau game yang keempat, kita main game COD Mobile. Tapi sebelumnya kita cek terlebih dahulu buat kapasitas baterai yang tersisa. Ini masih ada di 86% setelah kita pakai dengan durasi 1 jam lebih 25 menit. Ini kita udah ada di lobby game COD Mobile dan kita perlihatkan buat settingan grafiknya ya. Buat settingan grafik ini bisa mentok di medium high atau kita pakai low high aja. Ya, dan nanti kita perlihatkan ya buat FPS yang kita dapetin. Enak nih buat main game apa namanya COD Mobile. Lebih enakan main COD Mobile daripada game Free Fire di ponsel ini. Di ponsel Itel S23. Oke, buat matchnya kayaknya udahan dulu aja deh. Ini udah mau maghrib ya. Kita cek buat suhunya. Suhu layar ada di 43. Ya, suhu layar di 43 doang. Suhu backdoor sedikit hangat kayaknya. Ternyata backdoornya masih sama. Oh, naik nih jadi 41 derajat. Dan sekarang ini kita perlihatkan buat FPS, bukan FPS deh, baterainya dulu. Buat baterainya masih ada di 81%. Dan buat FPS-nya mari kita lihat sama-sama game COD Mobile. Ya, stabil di 60 FPS. Sempat ngalamin frame drop, tapi menurut saya lancar banget ketimbang main game Free Fire di ponsel Itel S23 Plus. Kita perlihatkan deh buat penggunaan baterai atau SOT-nya. Dari pertama kali kita cabut dari pengecasan, langsung kita geber buat gaming test. Nah, sekarang masih di 81%. Ini bisa kita lihat ya. Digunakan 1 jam lebih 45 menit. Oke, udah selesai. Jadi gimana nih menurut kalian? Kalau menurut saya sih ponsel ini buat main game masih tetap bisa kita andelin, kecuali buat game Free Fire Max. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.